saya Ami. Kali ini kita akan review drama Hometown Cha-Cha-Cha. 차 있어요? 차. 어. 차. 아니, 그 차 말고. 차차차. Video kita kali ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke rekap cepat episode 5 hingga 8. Oke, sekarang kita ke episode 5 dan 6 dulu. Ya, Di episode 5 dan 6 muncullah sebuah gosip di desa Gongjin, yaitu gosip bahwa Haejin dan Dusik itu mempunyai hubungan spesial. Kenapa? Karena malamnya mereka menghabiskan waktu bersama di rumah Dusik. Karena kejadian ini, warga di Gongjin ini mulai membicarakan bahwa sepertinya si Dusik ini terlalu baik untuk si Haejin. nah ini yang bikin Haejin kesel. Karena selama ini Haejin itu menganggap kalau diri dia itu jauh lebih baik dari segala hal dibandingkan Dusik. Oleh karena itu, Haejin ingin memastikan apakah benar Dusik ini memiliki perasaan kepada Haejin. Dusik menjawab, 짜증나 진짜. Ops, tapi tunggu dulu. Ternyata ada satu kejadian yang dilupakan sama Haejin ketika mereka menghabiskan malam bersama. Apa itu? oh ternyata malam ketika mereka mabuk bersama itu, Haejin mencium si Dusik. Romantis banget. Dan Haejin ingin memastikan apa kejadian itu benar dan dia bertanya kepada Dusik dan Dusik menjawab tidak terjadi apa-apa. Haejin merasa agak kecewa karena dia merasa ciuman itu benar-benar terjadi. Sejak itulah Haejin mulai menghindar dari Dusik. Dan Dusik mulai menyadari bahwa Haejin ini mulai menghindarinya. Oleh karena itu, Dusik pergi menemui Haejin ke klinik giginya. Dan di sana Dusik mengatakan bahwa ciuman itu terjadi karena mereka sedang mabuk, ya kan? Dan Dusik malah menawarkan berteman saja. Dan itu malah membuat Haejin menjadi semakin sedih. Kita juga diperlihatkan tentang hubungan Chunjae dan Yuri sebagai ayah dan anak dan bagaimana perjuangan Chunjae membesarkan Yuri seorang diri. Lalu di desa Gongjin juga diadakannya festival mercusuar atau sebuah festival kompetisi menyanyi. Dan semua warga di desa Gongjin boleh ikut. Dan mereka sangat semangat karena hadiahnya begitu besar, yaitu 3 juta won. Dan di episode ini pula kita dapat melihat penampilan khusus Dusik dan Haejin Sebagai dancersnya Yuri sebagai salah satu peserta kompetisi. Episode 6 ditutup dengan Haejin dan Dusik melihat kembang api bersama. Dan saat itulah mereka akhirnya bertemu dengan karakter baru yaitu Ji Sung Hyun. Oke, kita lanjut ke episode 7 dan 8. Di episode 7 dan 8 ini sudah mulai banyak cerita dari karakter-karakter yang lain. Sebelumnya kita sudah dipertemukan dengan karakter baru yaitu Ji Sung Hyun. Dan ternyata Ji Sung Hyun ini merupakan seorang PD terkenal yang ingin membuat sebuah program di desa Gongjin. Dan PD Ji Sung Hyun ini juga seorang senior dari Haejin ketika Haejin berkuliah dulu. Dan kita juga akan diperlihatkan dengan si Dusik yang sudah mulai cemburu kepada Haejin. Kita bisa lihat bahwa Dusik ini selalu ngikutin Haejin kemanapun dia pergi, terutama ketika si Haejin sedang bersama PDG. Oleh karena itu, si Dusik ini selalu ngikutin mereka berdua Ke mana-mana, ya nggak sih? Nah, Di episode ini kita juga dapat melihat sedikit kesedihannya Dusik karena dia merasa dirinya seperti hampir tergantikan dengan kedatangannya PDG. Warga-warga mulai banyak meminta tolong kepada PDG daripada kepada Dusik, ya nggak sih? benar. Dan juga mulai ada rumor tentang penculikan wanita di malam hari. Oleh karena itu, Dusik dan Encol sang polisi mulai berpatroli setiap malam karena warga sudah mulai agak cemas dengan adanya rumor penculikan tersebut. Kemudian kita juga akan melihat Haejin merawat Dusik ketika Dusik ini lagi sakit. So sweet. Oke, sekarang kita lanjut ke adegan memorable di episode 5 hingga 8. Di episode 5, adegan memorable-nya adalah ketika Dusik dan Haejin bermain hujan-hujanan di pinggir pantai. Episode 6 pastinya di epilog ketika ternyata Haejin dan Dusik ini sudah pernah bertemu ketika remaja. Jadi kalau dihitung-hitung itu adalah pertemuan kedua mereka setelah pertemuan mereka yang pertama di pantai ketika masih Kecil. Adegan memorable di episode ke-7 adalah ketika Dusik dan Haejin mencuci selimutnya nenek Gambli. Ya, itu adegannya romantis banget ya. Oh, sweet Seperti pasangan banget. suami istri banget di situ.
Nah, di episode 8 adegan memorable-nya kalau bagi aku ada 2, Kak. Apa itu? Pertama, ketika si Haejin itu yang hampir ditangkap sama penculik. Yes. Benar. Jadi di situ adegannya di akhir episode 8, si Haejin ini hampir ditangkap sama penculik dan diselamatkan lagi oleh si Dusik. Dusik emang selalu ada di mana-mana ya ketika Haejin ada masalah. Dan adegan memorable selanjutnya di episode 8 adalah di saat Haejin memasak bubur untuk Dusik ketika dia sedang sakit. Dan di saat itu kita dapat melihat bahwa Haejin ingin mencium Dusik kembali. Yeay. Dan ternyata si Dusik ini pura-pura tidur. Emang lihat si Dusik ini otaknya ngambil kesempatan. Oke. Kita pun deg-degan di saat mereka hampir berciuman seperti itu ya. Itu adegan memorable sekali. Oke. Next kita lanjut ke fakta-fakta dari episode 5 hingga 8. Fakta pertama. Dusik merupakan kebanggaan Gongjin. Dia merupakan anak yang serba bisa dan jenius. Dan ternyata dia adalah seorang engineer tamatan dari Seoul National University. Benar, ya. Fakta yang kedua, ketika festival mercusuar, Bora mendapatkan juara pertama karena dia sangat jago bernyanyi. Suaranya indah sekali, ya nggak sih? Bener banget. Fakta ketiga, akhirnya kita mengetahui latar belakang Bucho yang sempat memiliki seorang anak namun meninggal karena sakit. Bucho mengalami kesedihan yang amat dalam selama setahun, namun akhirnya bangkit kembali setelah memulai program donasi untuk membantu anak-anak yang memiliki penyakit yang sama dengan anaknya. Karena itulah masyarakat tidak mempermasalahkan Bucho yang sangat suka bergosip. Sekarang kita lanjut ke teori-teori yang muncul dari episode 5 hingga 8. Apa ya? Teori yang pertama adalah ternyata Ibu Yu dan Chujui adalah penyuka sesama jenis. Nah, spekulasi ini muncul ketika ada beberapa scene di mana diperlihatkan kalau Chojui ini selalu menatap Buyo dan tersenyum kepada Buyo. Ya, dan pandangannya itu memang berbeda banget antara pandangan wanita terhadap wanita. Oke, tapi itu masih teori. Kita lanjut ke teori selanjutnya. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu dulu 3 misteri yang ada di desa Gongjin. Misteri yang pertama adalah yang sebelumnya kita sudah tahu tentang misteri perceraiannya Ibu Yu dan mantan suaminya, si kepala desa. Misteri yang kedua adalah kemana sih Dusik selama 5 tahun setelah menyelesaikan kuliahnya di Seoul. Dan lanjut ke misteri yang ketiga adalah adanya pemenang lotre 1,4 miliar won Wow, di besar desa sekali. Gongjin. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Nah, itu masuk dari teori kita yang kedua. Iya. Siapa pemenang 1,4 miliar won ini? Ada teori yang mengatakan bahwa pemenang lotre tersebut adalah Dusik. Karena kita tahu kan Dusik itu kerjanya serabutan. Lalu bagaimana mungkin sih dia bisa menghidupi sehari-hari dengan itu? Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang mendapatkan 1,4 miliar won itu adalah Nenek Gambri. Kenapa? Karena Nenek Gambri dapat menyekolahkan cucunya ke Harvard. Wow, pasti butuh biaya besar dong. Jadi menurut kakak siapa? Polisi Ancil. Gak nyambung ya dengan teori sebelumnya. Teori yang paling menarik adalah tentang Dusik yang merupakan seorang duda keren beranak satu. Kenapa bisa orang mengatakan kalau Dusik ini adalah seorang duda? Karena di episode 6 ditampilkan ketika Dusik mengambil sebuah buku yang dimana di dalamnya ada sebuah foto seorang wanita, seorang anak kecil, dan seorang pria yang wajahnya tidak terlihat. Dan dari situlah Netizen berspekulasi bahwa pria yang ada di dalam foto itu adalah Dusik. betul. Karena sebelumnya Dusik ini sempat mengalami mimpi buruk yang ditampilkan di episode 5 di mana dia seperti dihantui dengan tangan yang berdarah. Jadi banyak netizen yang mengatakan bahwa itu adalah tangan dari istrinya yang meninggal akibat kecelakaan, akibat kelalaiannya si Dusik, mungkin tidak bisa dapat menolong keluarganya. Tapi menurut aku Dusik gak duda sih, Kak. Tapi sih aku yakinnya iya. Kenapa? Karena ada potongan behind the scene-nya ya dari sosial media. Si Dusik ini memakai jas hitam yang dipakai pria yang dalam foto itu dan sedang menggendong seorang anak. Menurut aku dia gak duda, Kak. Why? Ya karena menurut aku sih itu foto tentang keluarganya Dusik, gimana wajah ayahnya mungkin bisa jadi mirip dengan Dusik ketika dia masih muda. Bisa jadi sih. Penasaran kan? Makanya tungguin terus video dari kita. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke, sekian dulu video dari kita. Saya Alina. Saya Ami. Pamit. Bye!